Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham GPRA. Perdana Gapura Prima. Ya, ini request dari bos kita, Bos Draco Backstreet. Ya, terima kasih bos. Boleh request. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum request, silakan request. Yang belum share, silakan share. Ya, ini harga di 105, grafik 5 tahunnya menurun ya. Ini akhir-akhir ini requestnya requestnya menurun ya, udah berturut-turut nih. Kemarin CAMP, CKON, sekarang GPRA ya kan. Apakah valuasinya jelek juga atau bagaimana ini? Oke, ini kita mau lihat company backgroundnya ya. PT Perdana Grapura Prima GPRA, pengembangan proyek properti. Oh, rumah sederhana, real estate, komersial, hotel, dan proyek campuran di Indonesia. Oke, properti ya ini ya. Oh ya, properti dan real estate. Shareholders, publik punya 21,86. Kecil ya, 21%. Oke, kita buka Excel kita. Nah, ini GPRA ya, market cap-nya di angka 400 miliar ya. PR-nya 7,28, PBV-nya 0,42, which is masih murah. ROE 5,75, ROA 3,5. Ya, kalau ini biasa-biasa aja, cuman net profit marginnya ini yang oke juga nih, 10% ya, net profit marginnya. Dividennya rupiah, 1 rupiah. Payout ratio-nya kecil, 8,25, free cash flow 25,30. Ya, memang nominalnya kecil, wajar ya, market cap-nya juga segini kok. Ya, terus ya kalau market cap-nya segini kan berarti perusahaannya nggak gimana-gimana gitu. Maksudnya bukan sebuah perusahaan yang mau ekspansi besar-besaran sepertinya ini. Ya, yang penting untung gitu. Free cash flow-nya ya payout ratio-nya ini kecil ya. Ya, masyarakat juga punyanya 21%. Pertumbuhan labanya cenderung stagnan ya ini, nggak ada kenaikan yang berarti. Stagnan ya, di angka ya hampir-hampir 200-an. Tapi ini untuk pengembang properti oke juga sih. Mungkin di beberapa tahun ke depan akan harusnya meningkat, harusnya ya. Karena mungkin di tahun-tahun ini atau tahun-tahun yang sedang berlangsung sekarang ini dia masih membangun. Mungkin ya, aku kurang tahu juga ini. Bos Draco Backstreet harusnya bisa mengerti ya ini ya GPRA kalau memang mau invest jangka panjang. Kalau memang mau invest jangka panjang ya. Oke, gimana valuasinya? Valuasinya harga saat ini di 106 ya. Ini hari Senin. Oke, 105. 105. Tadi saya lihat 106. Oke, sekarang 105. PVPS-nya di angka 250, IPS 14. Ini semua saya ambil dari Stockbit. Jadi teman-teman yang mau Excelnya silakan download di link.id/y766. Nah, ini ya. Ini udah saya bikin bundle, udah saya kumpulin semua Excel kemarin, jadi nggak ada deretan-deretan Excel kayak seperti kemarin-kemarin. Ini udah saya kumpulin semuanya. Udah saya kumpulin, nah ini tetap bayar siklasnya ya. Tetap bos bayar siklasnya. Jadi teman-teman yang mau tahu valuasi-valuasi saham yang lain silakan download. Dan juga ya mungkin males ya nonton-nonton video yang sebelum-sebelumnya. Durasinya 20 menit. Ya silakan download aja Excelnya ini. Tinggal bayar 2.000, 1.000, bayar pakai QRIS, OVO. Oh, jangan lupa masukin emailnya ya. Oh, ini please input email. Kenapa saya tulis 1.000? Nah, jadi ini tinggal tulis email, bayar pakai QRIS, OVO, dan ShopeePay ya. Oke, nah saatnya kita lihat valuasinya. Valuasinya ternyata diskon 21,3% ya. PR-nya juga 31%. Ini nggak ada minus ya. Tidak ada minus, jadi PR-nya aman untuk kita lihat valuasinya.
21 dan 30. Boleh juga, bagus juga ini, bagus. Terbilang apa ya, terbilang lagi diskon lumayan lah. Bukan lumayan, memang diskon. Jadi di atas 20% itu adalah angka yang klasifikasi yang bagus. Ya, klasifikasi yang bagus di atas 20%, apalagi di atas 30 ya kan. Ya, ini diskon gabungannya 26,5%. Cuman ini kita jangan hanya melihat di valuasi saja. Ya, ya teman-teman harus inilah, harus mengerti tentang perusahaannya kalau memang mau invest jangka panjang. Tapi kalau mau tipis-tipis respect ya kan, tipis-tipis respect ya udah kita lihat diskon, oh lagi diskon. Boleh tebar peluru ya kan, satu-satu gitu ya kan. Nah, kita lihat dulu comparisonnya nih, comparisonnya. Bagaimana kok dengan comparisonnya? Apakah dia lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya? Coba kita lihat. Ada current P ratio, price to sales, price to book value. Nah, ini dia GPRA 7,35. Wah, ini industri dan sektornya nilainya sama ya. Berarti dia unggul nih di industri dan baik sektornya juga. Price to sales-nya juga unggul. Unggul jauh ini. Ini juga sama, unggul jauh. PBV-nya ya tipis-tipis ya. 0,2. Intinya dia lebih murah ya dibandingkan kompetitornya. Dari 6 indikator dia lolos 6-6-nya loh. Dia lebih murah, nggak kayak kemarin yang kita bahas JKON. Aduh, hancur, hancur. Ya kan, 2/6 ya kemarin ya. JKON atau CAMP sih? JKON kan kalau nggak salah yang 2/6 itu. Aduh, 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 aduh. Nah ini 6/6 nih ya kan. Dia lebih murah cus. Cus lagi. Bos. Mau bilang cuy sama bos. Jadi cus. Eh 11 poin 11,39. Berapa harga wajar di ininya ya? Di IPS-nya 11,39. Oke, ini kita kalikan kenapa tambah? Loh, loh. Nah, 164. Di angka 164. Wah, besar juga. Ini aja yang DPR 152 ya. Ini dia nyentuh angka 164 nih. Berarti hampir-hampir mau 40 ya. Ya hampir-hampir mau 40% lah. Oke. Oke, oke. Itu ya, ternyata dia lebih murah dibandingkan kompetitornya. Sekarang kita mau lihat prediksi investor-investor di Stockbit ya kan. Sorry ya kemarin yang JKON nggak saya bahas ya, sorry Bos Susanti ya. Terusus untuk Bos Susanti yang request JKON. Mohon maaf, bukan sebenarnya Bos Susanti. Jadi di sininya itu udah ada counting down. Ya kan, nih di aplikasi ini Screencastify ini, nih yang lagi saya pakai recording ini, ada counting down. Ya kan, saya panik. Loh, kenapa ada counting down? Makanya saya langsung cepat-cepat ini. Langsung saya dan waktu itu situasinya kan lagi ini juga. Wah, ini jelek banget ini yang di request. Yang di request jelek banget ini. Evaluasinya, oke lah valuasinya, tapi fundamentalnya dan juga comparisonnya ya kan, nggak ada murah-murahnya gitu di comparison ya kan. Tapi ada counting down di sini. 30 detik lagi Anda harus selesaikan recordingnya, makanya saya panik ya kan. Ya jadi Bos Susanti minta maaf ya untuk kemarin ya JKON. Oke, nah ini kita mau lihat ya sentimennya. Kita minimize dulu. Ya, GPRA 98, 98 90 katanya. Wah, dia bearish dong. Oke, trading saham juara 90. Wah, ini kayaknya trennya bearish ini. Apa dia kemarin lagi ningkat ya? Coba lihat. Oh iya. Lihat grafik grafik 5 tahunnya ini dia lagi naik, lagi berusaha untuk naik. Cuman ini dia nggak kuat lagi nih kayaknya nih. Ini nggak kuat lagi nih di sini nih. Oke. Lah 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 lah. Kenapa nih? Aduh, malah ke Chartbeat. Siapa yang mau lihat Chartbeat?
Ya, analisis saham GPRA PT Perdana Gunung. Wih, Andika Budi, mantap. Tapi dia analisa ininya, bos. Apa namanya? Candle chart ya kan? Dia pakai MACD ya. Hmm. Saya bukan aliran di sana, jadi kita ambil ini aja 127 katanya. Oke. Dengan analisa teknikalnya ya, dia bilang bahwa ini bullish ya kan. Saiful Munir 200. Oke. Wih, besar ini 200, melebihi harga valuasi kita loh ini. 200. GPRA 108. Lah udah hit nih. Gak relevan lagi ya? Oh masih relevan. Tapi udah hit. Oh tapi masih relevan ya. GPRA 250. Wih, gokil cuy. Ini lebih dari valuasi kita nih. Cuman di awal-awal udah ada yang beres-beres tuh. Berangkat ntar breakout ke 112 sampai 120 dulu bisa lah ya peer. Hah? Dulu bisa ya peer. Disclaimer on Cimeo. Peer itu siapa? Peer. Dia ini manggil siapa peer? Supir. Oh. Supir kereta. Harusnya masinis dong. 114. Oke, Agas Mahendra mungkin ya. Based on fair value calculation via Schamberger data analysis. GPRA 125. Wih. Wih, apa nih? Oke. Saham Beggar Analysis, trend pace strong bullish. Industri Group Real Estate. Oke, ini berdasarkan apa ya? Trend pace, capital efficiency, cash flow remake, net income versus price, under value level, growth level. Oh, boleh. Technical trend, ya. Fair value 126. Wih, bagus juga ya ada yang kayak gini-gini ya. Apa aku buat Excel ya yang kayak gini-gini ya. Capital efficiency. Wah, ini harus ada analisisnya juga nih. Gak bisa sembarangan ini, bos. Cash flow remake ya kan. Remake lagi, remark. Cash flow remark, capital efficiency. Wah. Bol juk. 125 ya. 125. Menolak turun under 100, 120. Wah. Bentar lagi kayaknya juga turun mungkin. Ini udah ada yang bearish. Tapi ini positif semuanya sampai akhir kayaknya nih. Ya, 176 dari Teguh Aji. Oke. Positif semua ya. Enggak semua, maksudnya dari 10 ada 8 orang yang kasih bullish prediction. Jadi overall ini sentimennya lagi positif ya di bulan Oktober ini. Sehingga dapatlah harga rata 140,8 loh. Wow, diskon 25% ya kan. Oke, kita save dulu. Ya, akhirnya kita ke kesimpulan. Ini adalah GPRA. GPRA, Perdana Gapura Prima. Ya, ini tadi kita udah lihat fundamentalnya, valuasi historikalnya, valuasi di comparisonnya. Kemudian kita lihat sentimennya. Nah, kalau di fundamentalnya bagaimana? Market cap-nya ya. Ya, market cap-nya cuy. Market cap-nya yang kecil sehingga valuasinya juga ya terbilang jadi murah gitu. Jadi valuasinya murah gara-gara market cap-nya ini kecil gitu. Kemudian kinerjanya masih stagnan ya. Stagnan. Pertumbuhan laba 5 tahun terakhir ini stagnan, ini kurang menarik ya. Dividennya juga sekian ya kan, Rp1. Ya nominalnya kecil sih, payout ratio-nya juga kecil ya kan, PO-nya. Ya.
Memang keunggulan bukan keunggulan ya, maksudnya ini net profit marginnya ini oke di GPRA dalam 12 bulan terakhir. Bukan, dalam 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana dengan valuasinya? Valuasinya tidak usah ditanya lagi, ini lagi diskon ya kan di atas 20% ya. Intinya di atas 20% nih GPRA. Sama juga dengan valuasi comparisonnya dia lebih murah ya, lebih murah sama. Hitungannya di atas 20% juga. Tadi dari 6 indikator dia lebih ya dapat semuanya dari 6 indikator murah ke 6-6-nya gitu. Diversuskan dengan rata-rata industrinya dan rata-rata sektornya. Bagaimana dengan sentimen? Sentimennya juga oke ya kan. Grafiknya sih ini ya, lagi di atas nih. Lagi di atas, kayaknya ini berhenti stop. Kayaknya ya, ini kita cuman lihat dari grafik ininya doang sih. Bukan grafik teknikal, bukan grafik pakai Chartbeat candle chart ya. Jadi ini tuh cuman selayang pandang. Jadi jangan kira oh ini rumusnya seperti ini. Tapi ya harusnya kalau udah lama lihat grafik sih kelihatan sih pola-polanya itu. Nah seperti ini kan udah naik pam turun ya kan. Ketika ada kenaikan pasti ada penurunan. Udah itu aja. Nah ini lagi trennya lagi ke bawah kayak gitu. Ini trennya ini lagi naik. Ya kan ini udah di pump nih. Ya turun lagi, berusaha naik lagi, turun, naik, naik lagi. Nah ini habis naik. Nah pertanyaannya adalah habis naik kemana? Ya turun lagi dulu kan. Dia mau sideways dulu. Gitu. Ya paling mau turun lagi nih. Itu ya GPRA ya. Jadi Bos Draco Backstreet silakan kalau memang Anda percaya dengan perusahaan ini silakan Bos Draco Backstreet diskonnya lumayan 20 di atas 20% ya. Di atas 20%. So, terima kasih udah boleh request. Teman-teman yang mau request silakan request tulis di kolom komentar. Terus saya juga butuh masukan. Kemarin saya tes-tes ya kan bikin video bacain berita. Bacain berita. Kemarin tuh saya mikir gimana ya bikin video konsep yang baru gitu. Akhirnya saya ini perlu nih bacain berita nih, berita-berita harusnya ya kan. Setelah saya ini evaluasi, harusnya saya udah persiapan beritanya dulu. Kemarin itu memang kayak ini ya, kayak dadakan gitu, impromptu ya kan, improvisasi, dadakan banget ya kan. Jadi tiba-tiba kayak kemarin berita pom bensin. Aduh, mungkin Anda yang denger juga kesel ya kan. Saya mau denger berita terbaru saham kenapa jadi berita pom bensin. Saya juga kaget bos kenapa ada berita pom bensin. Apa pengaruhnya dengan harga IHSG ya kan, harga emiten Pertamina ya kan. Aduh. Jadi kayaknya sih harus siapin dulu ya berita yang headline gitu ya. Headline news hari itu. Kemudian saya bahas, saya kasih komentar. Kayaknya lebih bagus kayak gitu. Dari sudut pandang seorang awam seperti saya ya. Saya juga bukan ini ya. Saya bukan ahli ekonomi. Ya. Saya cuman praktisi. Jadi cuman praktisi dan sekedar baca-baca saja. Jadi ya sama-sama belajar teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih.